hari ke-9, banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat belum surut. Ya, kantor desa dan sejumlah sekolah diliburkan karena terendam banjir. Banjir masih merendam 53 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang. Salah satunya 2 dusun di Desa Karangligar hingga saat ini ketinggian air banjir masih mencapai 1 hingga 2 meter lebih. Selain rumah dan area persawahan, sejumlah sekolah dasar SMP ikut terendam banjir. Akibatnya aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan. Sementara itu, banjir di wilayah dataran tinggi di Kabupaten Karawang berangsur surut sejak kemarin sore. Petugas memperkirakan jika intensitas hujan menurun dan Sungai Citarum serta Sungai Cibeet tidak kembali meluap, banjir di sejumlah lokasi lainnya akan segera surut. Ya pemirsa, untuk kembali mengetahui seperti apakah kondisi terkini banjir di Karawang, pemirsa, sudah rekan kami Rudi Setiawan di Desa Karangligar, Karawang. Ya Rudi, bagaimana kondisi banjir yang merendam permukiman di sana saat ini? Ya, Sapa dan Pram, selamat siang. Kami informasikan untuk banjir update terkini di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sampai saat ini dari 20 kecamatan kini sudah berangsur turun menjadi 11 kecamatan. Namun untuk jumlah kecamatan, jumlah desanya ada sekitar 33 desa, di mana ada 10.000 lebih atau 10.200 kepala keluarga yang saat ini masih terdampak dan saat ini masih mengungsi di sejumlah tempat yang tersebar di 33 desa tersebut. Ya, Pram dan siapa kami informasikan juga untuk banjir di lokasi ini ada beberapa memang yang mengalami surut namun juga ada beberapa yang masih tetap bertahan, air tidak surut. Seperti yang di belakang saya ini kami gambarkan, ini lokasi hanya surut beberapa senti saja. Kalau di belakang saya ini merupakan Dusun Kampek, di mana ini merupakan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ini air ketinggian masih 2,5 meter paling tinggi, bahkan ada yang masih seatap rumah ya. Dan kemudian juga selain banjir yang berada di Desa Karangligar, juga di sini selain ini ada yang paling terparah hampir sama dengan di lokasi Desa Kampek Kecamatan Teluk Jambe Baratnya, yaitu di di Kecamatan Pakis Jaya di Desa Teluk Buyung, di mana saat ini tim SAR maupun relawan yang berada di Desa Karangligar juga sebagian sudah dialihkan ke Kecamatan Pakis Jaya, di mana kondisi saat ini sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengevakuasi ke tempat-tempat yang lebih aman. Ya, Sapa dan Pram, juga untuk pengungsi di sini juga sangat masih juga banyak yang tersebar di beberapa, dan memang ada beberapa keluhan masyarakat di sini untuk mobilitas masyarakat. Masih dibutuhkan yaitu perahu karet. Di sini sangat minim sekali ya, Pram. Dan juga ini masyarakat mengeluh karena untuk aktivitas mobilitas masyarakat, Bu silakan. Untuk masyarakat di sini beraktivitas, mereka terpaksa harus jalan kaki. Jadi perahu-perahu di sini sangat minim karena hanya saya lihat di sini hanya di Dusun Kampek ada 2, di sana ada 2, berarti ada 4 perahu yang dipersiapkan untuk mobilitas masyarakat. Ya, ini seperti bisa dilihatkan, ini ada masyarakat ini di jalan kondisi saat ini ada sekitar masih untuk sekarang ini sedengkul orang dewasa. Kalau ke sana nanti bisa dilihat ini bisa sampai masih seperut, sepaha dalam banget sampai seperut. Ya, Pram, untuk banjir di Karawang sendiri, untuk pihak BPBD Kabupaten Karawang sampai saat ini terus masih mendata ada sejumlah ribuan rumah yang memang yang sudah surut, dan juga ada yang masih yang cukup parah, yaitu diantaranya ada beberapa kecamatan yang tersebar di beberapa desa. Ya, Pram, untuk sementara itu juga di balai desa yang sempat lumpuh, sementara ini pada hari Senin pagi tadi ini saya lihat sedikit sudah ada aktivitas. Namun ada beberapa sekolah yang masih diliburkan karena sejak sehari 9 ini aktivitas
sekolah dari SD maupun pihak sekolah SMP, sekolah menengah pertama ini masih diliburkan karena masih terendam itu mencapai hampir 1 meter ini. Yaitu sekolahnya yang berada di sebelah kanan saya, dan kemudian yang ini sebelah ini juga SMP saya tadi melihat masih diliburkan karena kondisinya masih terendam. Ya, sementara demikian yang untuk informasi dari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Desa Karangligar. Ya, Rudi Setiawan, ini sudah hampir lebih dari sepekan banjir di sana sangat tinggi sekali. Apakah tidak ada solusi pasti dari pemerintah tempat untuk mengurangi debit air di sana? Ya, Pram dan siapa, untuk debit air memang sampai saat ini belum ada, saya lihat tidak ada upaya untuk seperti menyedot pompa air, di mana untuk kondisi saat ini air di sini masih terus tinggi. Jadi karena kondisi kultur tanahnya di sini ya cukup rendah sehingga kesulitan untuk membuang air. Di mana ini bisa saya gambarkan di belakang ini rumah-rumah warga. Ini ada kurang lebih 400-an kepala keluarga di sini yang masih di rumah ini, di belakang ini. Dan ini bisa saya gambarkan ya, Pram, ini warga yang tadi jalan kaki ini sudah cukup tinggi kalau saya bisa detilkan ini. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini warga ini, dan untuk air seperti yang tertera di sini ini tidak bisa disedot atau dengan menggunakan pompa karena di belakang perumahan, di pemukiman warga perumahan juga ini terdapat area persawahan, di mana area persawahan juga sekarang kondisinya sudah menjadi lautan air, dan ini kondisinya ini nyambung. Nah, ini kondisi area persawahan yang sampai saat ini masih menjadi lautan. Ini kondisi terkini, Pram. Ini kalau saya melihat area persawahan sama sekali hanya surut sedikit ya, beberapa senti saja. Ada sekian rumah yang di pinggirnya juga masih terendam banjir. Dan kemudian juga kalau di sebelah ujung yang saya gambarkan ke sana ini, nah ini merupakan kampung dusun, ini dusun Pengasinan, di mana ini dusun Pengasinan ini juga terdampak, ada masih ratusan rumah yang masih terendam banjir. Dan kemudian untuk aktivitas mobile masyarakat juga di sini harus menggunakan perahu, di mana kalau tidak menggunakan perahu di sini cukup dalam jalannya. Jadi akses jalannya juga di sini, Pram, masih cukup tinggi, di mana untuk ke lokasi maupun ke rumah itu harus menggunakan perahu. Dan pada hari Senin ini memang banyak masyarakat yang melihat ke rumahnya untuk melihat barang-barang mereka yang terendam. Ya, demikian, Pram. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ya, ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan juga bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Slamet. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan itu masih kurang ya. MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya. Kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ya, ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan bantuan. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir Pulau Sari, Porak-Poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Selamat, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.